Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Nurendang, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada jurnal refleksi kali ini, saya akan menggunakan model Six Thinking Hats yang diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 topik. Setiap topik mewakili cara berpikir yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Oleh karenanya, dengan semakin kita melatih ke-6 topik, kita akan mendapatkan dan mengambil refleksi yang lebih mendalam. Berikut analisisnya dari ke-6 topik tersebut. Pada 2 minggu terakhir, kami mempelajari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Materi tersebut menjabarkan mulai dari deskripsi sekolah sebagai suatu ekosistem, pendekatan berpikir berbasis aset, pendekatan berpikir berbasis masalah, pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development atau pendekatan PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset, karakteristik komunitas yang sehat dan resilient, 7 aset dalam komunitas atau 7 modal. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan dan alam, dan yang terakhir yaitu modal finansial. Pembelajaran pun kami lalui dengan alur merdeka. Mulai dari diri, kami mempelajari materi tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan calon guru penggerak tentang materi yang bersangkutan. Eksplorasi konsep mandiri, kami mempelajari dan menjawab 10 slide yang terdapat dalam LMS. Eksplorasi konsep forum diskusi, kami berdiskusi mengenai 2 kasus yang disajikan di LMS. Sesama CGP saling memberikan komentar, masukan, serta saling bertukar gagasan. Dilanjutkan dengan ruang kolaborasi 1 untuk berdiskusi per kelompok untuk melakukan analisis 7 modal yang dimiliki di wilayah masing-masing. Lalu kami melakukan ruang kolaborasi 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi dan saling memberikan masukan, kami memperbaiki lalu mengupload tugas tersebut di LMS dengan tepat waktu. Kemudian kami melakukan tugas selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual dan juga koneksi antar materi. Setelah melakukan rangkaian tugas demonstrasi kontekstual, elaborasi dilakukan dengan instruktur yang handal dan hebat. Dilanjutkan dengan koneksi antar materi, serta aksi nyata yang melakukan kolaborasi dengan warga sekolah untuk menganalisis sumber daya yang dimiliki. Pada 1 minggu terakhir, kami mendapatkan pendampingan individu yang keempat dari pengajar praktik, dan kami juga melakukan lokakarya yang keempat. Untuk mempelajari modul ini, saya merasa bahagia dan bersyukur karena mendapatkan banyak ilmu baru tentang peran seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam mempelajari modul ini pun sangat bervariasi penyajian materinya. Analisis kasus, analisis video, sampai saling berkomentar dan menguatkan antar calon guru penggerak. Yang tak kalah menyenangkan pada saat tugas kelompok, yaitu menggali sumber daya yang potensial di daerah masing-masing.
Ternyata Kota Garut memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan untuk pembelajaran. Selain itu, untuk penguatan yang diberikan oleh fasilitator, yaitu Ibu Nini Kartati, serta pengajar praktik yang keren, yaitu Bapak Dadan Hamdani, semakin membuka paradigma berpikir saya untuk senantiasa berpikir aset dalam penerapan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Hal positif yang bisa saya ambil dari modul 3.2 yaitu saya bisa lebih jauh kenali potensi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Senantiasa berpikir berbasis aset untuk pengembangan dan pengelolaannya. Sehingga peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dapat dilakukan secara optimal. Dalam menjalani modul ini, ekstra menguras tenaga dan pikiran karena bersamaan dengan jadwal penilaian. Luar biasa padat aktivitas kali ini. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang tinggi serta kedisiplinan menjaga kesehatan dapat dilalui dengan baik. Ide yang muncul setelah mempelajari modul 3.2 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komite orang tua siswa, perusahaan pendampingan program keahlian untuk mengembangkan dan memberdayakan kemanfaatan aset secara optimal dan berkelanjutan. Senantiasa berpikir dengan paradigma berbasis aset baik dalam pembelajaran ataupun pergerakan komunitas sekolah dalam setiap program yang dijalankan. Sekolah sebagai suatu ekosistem senantiasa menjalankan sebuah relasi antar unsur biotik dan abiotik sehingga terjadi keselarasan dalam menjalankannya. Pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA berfokus pada potensi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Menganalisis aset atau kekuatan yang dimiliki, merancang sebuah rencana berdasar visi dan kekuatan, serta melakukan rencana aksi yang sudah diprogramkan. PKBA merupakan suatu pendekatan berpikir dalam melaksanakan standar pengelolaan sekolah yang bersifat berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sehingga penerapannya akan berjalan dengan optimal jika ditunjang dengan komunitas berkarakter yang sehat dan resilient. CGP dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin dan berperan sebagai fasilitator untuk menggerakkan dan memimpin komunitasnya. Dengan paradigma berpikir aset secara efektif dan efisien dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal. Modal sumber daya yang dimiliki terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir modal finansial. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.2 mengenai pemimpin pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.